Ada Ali ini lagi di belakang, emang kurang ajar deh. Kita harusnya start itu setengah jam yang lalu. Ya, digoda sama dia. Dia lagi jadi soundman. Perkara tahu nggak apa? Apaan? Perkara dia nggak punya limited edition Wembley jersey, bro. Ini buat lo semua yang belum punya nih Wembley jersey. Coba cek link di bawah sekarang, mungkin masih ada, gue nggak tahu ya, karena dari tadi dan kemarin banyak banget yang check out. Ini bisa dibeli kalau lo beli barang sama parfum Wembley, bro. Oke, kita mau bahas apa? Kita mau bahas CWC. Sebelum kita bahas CWC, ada baiknya kalian subscribe dulu. YouTube-nya Gromol, TikTok-nya Gromol di follow, Instagram nanti dulu. Instagram di follow, Spotify didengerin audionya, dan juga apalagi grup Telegram. Join di sana, ngobrol dari pagi sampai malam 24 jam, ngobrolin apa aja. Itu dia, sebelum kita mulai, let's go. Semifinal CWC singkatan apa? Champions of the world, you'll never sing jangan that. Jumawa. Kan bukan buat gua. Satu kata dulu, jangan Jumawa. Kan belum tentu buat gua. Iya, maksudnya siapapun bisa buat itu. PSG, Dia bisa buat Madrid. Seenggaknya pernah. Kapan pernah kalah sama Atletico? Kan sama Corinthians kalah. Ngaco loh. Tahun lalu yang Palmeiras. Oh iya. 2022. Oh iya. Tapi itu bukan yang legitimate Champions of the world. Gila loh ini. Ini baru ke Eropa 2022. Ini nggak pernah berisik langsung nyautin ngebut. Enggak, gue ingetnya soalnya dibantai Atletico Madrid waktu itu. Yang gue inget dikalahin Corinthians 2012. Gue lupa juara UCL lagi, soalnya gue juara gue juga lupa. Ya, gitu lah. Ya cuman kan itu belum legit ya, karena kan CWC ini yang sekarang ini lebih legit. Yang sekarang memang sangat legit ya, walaupun penuh dengan komentar-komentar tidak menarik dari fans non partisipan. Apalagi yang lo percaya sedunia yang non partisipan kan banyak fansnya nih. Klubnya kan Barcelona, MU, Arsenal, Liverpool tuh kan. Fansnya banyak tuh kan, ratusan juta tuh. Cuma satu doang yang ngikutin CWC, Basya. Dari satu dunia Zoom sisanya anti CWC. Kayak saya dipaksa sama Pak Ole, ini saya akan laporkan ke dinas kesehatan. Gak ada bercanda. Sampai ada yang nyalahin cedera Musiala gara-gara CWC. Bayangin. Itu lucu. Itu siapa ya? Itu siapa yang nyalahin? Itu aneh banget sih. Aduh. Yang ngomongin yang cedera deh ya. Kita kan sekarang ngebahas Chelsea dulu ya. Chelsea Fluminense. Ini kita ngomong Fluminense ini bakal nggak ada Otavio. Martinelli kena suspend kartu kuning. Martinelli golin kemarin ya? Iya. Yang mau balik badan tuh. Iya, yang golin Martinelli. Freites juga kartu kuning. Kalau dari Chelsea nih, Badiashile penting cedera. Modric suspend penting. Fofana penting. Kok hilang, Pak? Levi Colwill sama Delap. Suspension kartu. Itu lumayan. Ya, kalau Delap mungkin nggak terlalu banget karena udah ada Joao Pedro sekarang. Dan Palmer juga udah balik udah kelihatan kayak terbang. Tapi gue nanya kalau Paul ada Jackson juga dipakai. Gue mau nanya ke Paul, kira-kira gimana nih Fluminense ngelawan temboknya Thiago Silva? Nah, pertama gini, temboknya Thiago Silva itu terdiri dari 3 tiang, ya kan? Jadi ada Ignacio, ada Thiago Silva, ada Freites. Nah, alhamdulillahnya Freitesnya nggak masuk karena suspend. Jadi menurut gue itu satu hal yang harus dikapitalisasi sama Chelsea, ya kan. Di sisi lain Chelsea formnya lagi top of the top. Nih gue kasih lihat form Chelsea di beberapa bulan terakhir ya. Dari total 14 games Chelsea hanya kalah 2. Jadi lagi on form gitu. Jadi menurut gue ini form akan dibawa ke game lawan Fluminense dengan peluru-peluru baru. Walaupun Liam Delap tidak ada, tapi ada Joao Pedro, atau kita panggil saja JP. Oh, ini masih terbang-terbang F1 Joshua Pierce. Lagi terbang-terbang F1 nih. JP. Biar keren makanya namanya JP. Buat yang nonton ada Pedro Neto. Oh. Sama Joao Pedro kan pusing kan. Benar. Jadi kita panggil saja JP. Pedro Neto apa? PN? Enggak usah. Pengadilan negeri. Enggak usah. Pedro Neto enggak pernah disingkat ya? Enggak pernah. Makanya dia ngapain Joao Pedro disingkat? Enggak, biar F1 aja, Pai. Habis gila-gila kan biar enggak ketuker. Janganlah. Enggak ada gue ngomong Pedro. Pedro Neto. Wow.
Hah? Joao. Ini ada Joao, enggak ada lagi. Joe banyak, Joe Felix, ada Chelsea. Enggak, kan udah enggak di Chelsea. Ada Ada Chelsea. masih enggak dibawa. Iya, maksud gue enggak di Chelsea enggak ada. Enggak bakal ketukar. Terus siapa lagi nih kalau Jangan di Udah lah, lah. balik. Kalau Palmer CP, kontak person nggak bisa gitu loh. Kita panggil saja JP ya. JP. Boleh JP yang memberikan debut yang cukup menjanjikan di game melawan Palmeiras. Permainan yang cukup dinamis dari JP, dari buka ruang, take on, ball striking, dog memiliki apa ya, semacam passion gitu main bolanya, dia suka konfrontasi dan lain-lain. Tukang bully. Jadi Di dan lapangan. kemarin di saat melawan Palmeiras kita mengejar seri 1-1, lalu Maresca tidak memasukkan Jackson, artinya Maresca punya trust atau punya belief sama si JP. JP. Gitu. Jadi Padahal habis liburan nih. ya, padahal secara match fitness JP ini bukan dalam posisi yang baik karena dia sedang liburan dan berlatihan sekali bersama Chelsea. Jadi gua prediksi kayaknya JP yang start Dibanding Jackson. Walaupun secara ideal gue pengennya Jackson sebenarnya. Kenapa? Karena pertandingan penting, kita butuh pemain yang udah punya jam terbang tinggi bermain bersama Chelsea, yang tahu here and there, susah senangnya detailsnya di dalam lapangan. Kalau lagi A, B-nya gimana, kalau lagi C, D-nya gimana, itu kayaknya Jackson lebih tahu. JP mungkin belum setahu itu, tapi kalaupun JP yang start, no problem. Terus gue bisa lihat juga Cole Palmer juga belakangan seperti dapat kepercayaan diri, bahasa gue lah ya. Mungkin kalau balik formnya belum, tapi ada kepercayaan diri yang berubah gitu. Kalau perhatiin badannya Palmer, perhatiin badannya agak gemukan nih. agak gede badannya. Badannya tuh Karena liburan apa emang nge-gym? Enggak, nge-gym mulu dia. Gua kan follow kakaknya tuh PT dia kan. Gua follow di IG, dulu nge-gym mulu dia. Sedih banget. Kenapa Udah patah hati dua dia? musim. Ngomong kayak Havertz begini kena omel nih. Iya makanya. Kena Kayak apa gede badannya. Warnanya gede. Ngebab. Ya mungkin juga dia emang kenapa? Emang kenapa? Gak apa-apa. Ya udah. Bro juga kalau ngebeot ada ujungnya mas. Jangan putus di situ. Waktu itu gue bobo kayak Havertz nge-gym. Iya enggak apa-apa. Terus kena jokes, kena banter. Emang kena banter pas lu ngomong itu? Iya. Jangan banter balik, ada enggak banteran? Oh, kalau Palmer nggak Bisa dia bukanya pakai perform. Iya. Nah, sebenarnya pemain kayak Palmer, pemain yang technical, kalau biasa dikawinkan dengan weightlifting atau gym tuh biasanya kurang pas ya. Biasanya mungkin Karena butuh flare ya. Flare-nya mungkin hilang gitu ya. Jadi stiff badannya Biasanya nanti. kalau shoulder udah gede ntar susah tuh geraknya. Kayak Bellingham kan badannya kayak Safi Sali sekarang. Iya. Itu juga jadi agak stiff. Dia ngomongin soal pemain bola yang nge-gym, pemain bola yang berubah total siapa ya? Bellingham satu. Enggak. Goretzka. Kayak Havertz. Bukan lah. Fernando Torres. Oh enggak, ini kan Oh, itu kan- pensiun laler. Itu udah pensiun. Jubah Main WWE. Iya, kalau Ozil juga. Ozil juga. Wesley Sneijder juga. Enggak Iya, tuh tapi gendut aja. tapi gede beda. Gendut. Beda. Itu kipernya Werder Bremen Siapa? Siapa? yang jadi WWE. Oh ada ya? Gede. Siapa? Oh, iya, bener. Kalau itu mah great kali. Nah, baik. Paule ngomongin Caicedo kan kembali Caicedo ke balik. game lagi ya. Caicedo balik. Iya, Caicedo balik, dan James yang kemarin absen di laga lawan Palmeiras juga sudah bikin Instagram story menyatakan bahwa dirinya sehat dan ready Iya. Dia kemarin apa? untuk Suspend. ada problem lah ya. Oh, bukan suspend. Bukan. Oke, Jadi ya bisa Nomor nama dipastikan siapa kira-kira? Apakah balik ke bukan nomor nama, sorry, nomor 8-nya? Akankah Andre dapat spot di nomor 8-nya? Gue rasa Andre Cadangan drop lagi. Tengahnya bakal Palmer, Enzo sama Caicedo. Kenapa asumsi begitu? Ya karena memang itu trio yang sudah proven. Trio yang sudah proven sama berapa game. Jadi dalam si musim Andre ini belum cukup meyakinkan buat harusnya di game kemarin lawan Palmeiras udah bisa ditengok ya. udah bisa ditengok. Cuma dalam pecking order, dalam urutan jabatan atau ranking, Iya. dia masih di bawah. Masih eselon Jadi berapa nanti- dah? Iya. Masalahnya yang dia yang dia intiin itu posisinya pemain terbaik di musim ini. Iya, Caicedo berat juga. Makanya. Dan si James kan udah bisa main tuh berarti. James main. Akankah Gusto cadangan lagi? Pasti. Gusto ini udah di musim, kalau kita ngomongin soal Gusto di musim lawan pas sama Pochettino 22-23, dia kan salah satu pemain terbaik lah. Memainkan perang overlapping fullback gitu kan. Tapi setelah masuk era Maresca, dia tambah lama tren tambah turun gitu. Yang gue takutin dia sebenarnya kalau kehilangan capsnya atau chance-nya di Prancis, tapi ternyata masih dapat terus ya. Karena emang nggak ada Nggak ada kayaknya. pilihan opsi. Kunde cedera soalnya. Iya. Harusnya Kunde kan. Ya sebenarnya dia pasti dibawa cadangannya. Iya. Nah, dan Gusto tambah kesini tambah turun gitu loh.
tidak meyakinkan gitu. Yang nonton nggak teryakinkan, di lapangan juga begitu. Jadi udah nggak mungkin lah Gusto bisa melewati James. Even kalau lo tahu Josh Achampong, menurut gue Josh Achampong itu packing ordernya harusnya di atasnya Gusto. Jadi James dulu, baru Achampong, baru Gusto sebenarnya. Dari segi skill nih, dari segi performa, apa yang tunjukin dari lapangan, performa gitu loh. Ya, kalau menurut gue sih Gusto itu back yang overlap, bukan yang masuk. Berarti dia wingback cocok tuh. Cocok. Berarti harusnya Liverpool beli dia tuh harusnya. Cocok. Atau lo punya winger yang invert ke dalam. MU. Invert. Kayak lo Messi, Dani Alves tuh dia tuh. Dani Alves dia tuh yang lebar bener tinggi. Messinya agak ke dalam. Iya. Jadi dia jadi wingernya. Dia jadi winger itu bagus tuh dia tuh. Tapi kalau semenjak dia masuk ke dalam CDM berantakan ngaco. Maresca nggak demen ya gitu. Maresca belakangan dia mainin overlapping wingback. Kayak kemarin lawan Palmeiras, Gusto di babak pertama main di flank. Tapi babak kedua balik lagi main di tengah. Jadi dia sudah mulai bermain seperti itu tapi nggak fully gitu. Oh gitu. Nah, untuk winger kayaknya sih masih Neto yang dipercayakan nomor 1. Pastilah. Either di kiri atau di kanan. Kungku main Kungku. Nah ini Kungku antara JP atau Kungku nih. Bisa jadi depannya Jackson, JP di kiri itu juga bisa gitu. Atau Madueke karena kemarin sebagai sub bagus banget gitu loh. Di kiri. Di kiri. Prediksi gue kalau dia Madueke kiri, Neto kanan. Depan Jackson. Haruslah naikin value-nya supaya Arsenal ngelirik. Jangan. Kasihan juga ya Arsenal ya. Tapi ada sesi jeda bikin dah. Ya jadi itu sih menurut gue Chelsea harus bermain proaktif. Tapi siapa lah pemain Fluminense dari yang di luar yang suspend ya? Yang kira-kira menurut bakal jadi threat karena ngomongin striker kan ada si Kano tuh udah tua 37 tahun. Si Arias. Kalau menurut gue sih Arias sama Hercules ya, yang elektrik banget tuh dua. Hercules punya speednya untuk melakukan counter attack. Arias juga punya speednya dan plusnya Arias ini dia punya kemampuan set piece. Dia jago di group stage tuh dia ngegolin free kick yang sangat indah. Lupa gue lawan apa. Jadi kalau secara penyerangan gue akan antisipasi Hercules dan Arias. Tapi secara build up atau pressing itu ada si Bernal. Siapa sih namanya? Facundo Bernal. Facundo Bernal nih salah satu pemain terbaiknya Fluminense di belakangan ini gitu. Jadi menurut gue susah ngebaca game ini sebenarnya. Berarti kan Chelsea ini salah satu tim yang udah ketemu 4-4 kan? Pemain Brazil, tim Brazil. Botafogo, Palmeiras sekarang. Botafogo gak ketemu. Botafogo kan segrup sama PSG bracket kanan. Enggak di Enggak ketemu. Oh Benfica kan kemarin ya Benfica ya. Nah dari Palmeiras dan Flamengo akan susahan Flamengo. Sumpah. Flamengo berat anjing. Flamengo serem banget. Kenapa Fluminense yang masuk ya? Aneh. Ya itu karena kekuatan kadang-kadang dalam knockout game kan kualitas defense itu bisa mempengaruhi gitu. Benar. Enggak nih, gue pengen nanya nih personal. Mungkin fans Chelsea juga pengen tahu ya. Harapan lu sebagai fans Chelsea mungkin teman-teman juga bisa tahu. Reuninya Thiago Silva sama Chelsea ini lu pengennya gimana? Nah, ini sih udah keren angkatin lupa gue. Iya. Gimana gue penasaran iya. Soalnya nangis kan. Once a blue forever a blue. Iya dia ngomong gitu. Dan dia bilang enggak, dia ngomong cos nangis. Nangis dia ada tuh videonya. Iya. Makanya gue penasaran. I will be back someday. Dia kan ketua fans Chelsea Indonesia nih istilahnya nih. Perwakilan. Ya menurut gue reuni yang harusnya menyenangkan ya karena ketemu lagi gitu kan. Dan gue yakin sepanas-panasnya game Silva orang yang sangat bijaksana. Silva bukan pemain yang provokatif atau gimana, dia enggak. Dia salah satu pemain yang paling fair play lah dalam bermain bola. Jadi menurut gue mau kita menang mau kita kalah dalam skor dalam permainan Silva akan respectful sama Chelsea. Itu gue yakin banget. Dia akan respectful sama Chelsea. Dan gue menarik sih ngelihat gimana Silva bakal nge-lead defense-nya Fluminense untuk ngelawan mantan temennya nih. Dan kalau tadi sempat pada ketemu ya, nggak ketemu siapa-siapa. Yang Pochettino, yang Palmer, Gusto, masih ketemu ya? Enzo, masih ketemu ya. Dan kalau ngomongin Ole adalah ketua. Dia nggak ketemu Maresca. Marescanya. Dan ngomongin Chelsea ini ketua Chelsea Indonesia, kalau saya adalah ketua Madrid cabang CWC. Karena saya fans Madrid di CWC yang akan ketemu PSG di semifinal lainnya. Seru nih kita bahas. Ini seru banget. Chelsea-nya udah deh. Emang sih yakin itu? Lah gue malah gak yakin. Maksud gue ini pertandingan gak bisa gue tebak. Gila loh. So humble biasaan. Parah. Ini mentalitas Chelsea apa sih nih? Belum pretelin gimana? Apanya? Fluminense. Kasih. Ya udah Pak ngomong Pak Fluminense Pak. Kalau Sia mau ngomong ayo. Iya.
Ya Papai belum ngomong soal Chelsea. Papai belum ngomong soal Chelsea. Maaf guys. Nggak perlu Ada request dari Papai untuk menambah sesi Chelsea untuk Papai dipersilakan. Enggak, soalnya produser paling ngerti audiens. Iya, paling ngerti audiens. Coba. Ayo untuk Papai Kurang nih kata dia. Kurang nih. Untuk kurang Papai stretch nih. dipersilakan. Oh singkat anjing. Resiko Pak udah ngebawa audiens minta Pak. Harus Pak. disalahkan ya. Iya, karena udah bridging game loh. Ini cuma 2 game, ini mau kemana Maaf ini ya, arahnya? kita harus jauh-jauhin. Tadi saya di brief 30 sana. 30 sana apa 30 tahun. Segitu. Cuma Iya. kalau lo Chelsea jadi 5 menit 10 Oh, menit, kita bahas Padel Mamat Padel. Minggu kemarin. Udah masuk pindah aja, Belum Ya, dia belum ngasih bahas. take lo apa take lo untuk Belum bahas. Chelsea. Gimana ya gue ini jadi awkward gitu ya. Iya. Tiba-tiba habis bridging masuk lagi ya. Enggak apa-apa. Nang bisa dikata gil. Produser terlalu teknis nih. Enggak gini deh, gue bahasnya aja deh. Gue yang jadi host sementara. Satu pertanyaan aja. Menurut Opta sekarang Chelsea nomor 2 kan sih. Ya karena beket kiri. Iya. Iya kan masuk final. Nah, menurut lo kans itu bisa berubah nggak? Bisa keputar nggak di final? Di Jika masuk final final. Heeh. Nggak mau gue. Ini gara-gara live TikTok tadi nih gue. Hah? Gue bilang Chelsea bisa juara. Nggak, gue nggak mau situ, nggak mau. Di sini dulu, di semifinal dulu. Kalau di sono nggak mau, gue salah ngomong, serba salah. Kalau gue bilang tetap kans nomor 2, ya emang nomor 2 menurut Opta. Iya. Kalau gue bilang bisa juara, tapi enggak lah udah. Enggak, gue mau cuma nambahin dikit. Nggak apa ya, dikit. Hitungin Ayo, jangan fans, stretching, cepetan. hitungin fans Madrid ayo. Enggak, gue mau tahu Chelsea ini mungkin tim yang lagi perform banget katanya kan. Lagi Sihir perform. Pai. Udah ini tim sihir udah. Bukan, iya gue tahu itunya gue tahu. Gue nyebutin malah hal kayak gitu. Cuman ini kita lawan tim yang ketuanya tahu cara teman lamanya bermain. Silva. Silva ya. Di kepala ya sama Thiago Silva. Terus dia bermain 3-5-2. 3-5-2 ini bisa dibilang musuh bebuyutannya 4-3-3. 4-3-3. Kalau Chelsea anggap emang Neto perform. Cuma ketika 3 backnya itu perform, Chelsea akan berbuat apa dalam game? Salah satunya yang jadi korban itu tim-tim sebelumnya, Al Hilal. Al Hilal gimana mereka bermain sengotot apa? Crossing. Akhirnya jadi umpan bismillahnya Arsenal semua. Keluar tuh. Main begitu crossing. Yang gue takut itu dari Chelsea. Emang Chelsea secara atas kertas menang, secara kualitas menang. Cuman takutnya, kalau bilang jangan jumawa dan lain-lain. Ini tim udah ngerasa di atas kertas menang, kans nomor 2 karena pasti masuk final. Gue takut Chelsea akan jadi bulan-bulanannya Fluminense. Bukan bulanan secara gol ya, tapi secara permainan gitu. Mereka nggak bisa berkembang. Itu kan udah bisa dijawab menurut gue ya. Menurut gue bisa dijawab dengan Menurut gue dengan ketemunya Palmeiras dan Flamengo, Pai, itu menjadi tamparan untuk skuad Chelsea bahwa lu nggak bisa ngeremehin tim Brazil. Kecuali kalau kita ketemu tim Brazil pertama nih, Pai. Ada seperti tim Brazil. Ngerti gak lu? Kecilin. Tapi ini enggak, kita ketemu 2 kali, yang satu kalah, yang kedua menang berat. Menang hoki. Lu ngerti Iya, ya? cuman yang dua Sihir. ini nggak punya, anggapannya nggak nunjukin permainan seperti. Wih, Flamengo serem, Pai. Iya, beneran. Flamengo nggak nunjukin permainan seperti Fluminense. Fluminense ini main dari belakang, bener dari belakang, Le. Maksud gue dia bermain dari belakang, belakangnya dulu solid, rapi, baru buang ke depan, direct. Kalau Flamengo kan berani. Iya. Enggak kan si yang backnya kan nggak ada tuh siapa? Fretes. Si Fretes ini kan nggak ada. Iya, Jadi- anggap Fretes cuma main inti. Cuma secara kualitas juga di bawah Chelsea. Anggap diganti sama yang kedua. Kalau yang kedua bisa perform juga nggak ada masalah. Fretes kuning Ya kayak. itu ya bener juga. Mungkin nggak tahu. Ya itu. Iya, loh. gue cuma takut ini terjadi apa yang terjadi di Al Hilal ya, permainan crossing dari flank. Karena kalau itu terjadi di Chelsea, percaya sama gue, kalian semua yang nonton fans Chelsea, kita nggak ada hope. Karena Chelsea nggak punya kemampuannya untuk fox in the box atau Si Tosin ya Itu kan bola mati kalau Tosin. bola mati. Maksudnya permainan-permainan yang bismillah terus ngapain gitu tuh susah banget buat Chelsea. Chelsea harus gimana caranya merekayasa suatu permainan terbuka gitu. Gimana caranya gue nggak tahu. Apakah bola memang disirkulasi di luar, nggak deket box, bola misalnya disirkulasi di tengah lapangan, paksa atau push force tim Fluminense untuk keluar, baru kita bikin transisi gitu. Karena kalau memang kita mau ngepres tinggi, percaya sama gue kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ini bisa 0-0, bisa extra time,
Atau kalau apa sih bisa ke counter attack atau bisa penalti ada kiper ya Fabio umurnya 44 tahun. Tahun 98 udah juara U17 World Cup. Ya, sih hal-hal kayak gitu tuh di semifinal tuh efek banget. Lo ngefek banget. Itu yang maksud gue. Gue rasa alot, Pak. Di Chelsea kalau menang 1-0, kalau kalah 1-0. Enggak lah menurut gue. Penalti-penaltian. Iya. Percaya sama gue? Iya, di tingkat kesuburan Chelsea juga subur. Nggak sih menurut kan? gua Chelsea terbang-terbang sih match ini. Menurut gua nggak ada Martinelli, nggak ada ini, nggak ada Teknik Freitas. gue dimainin anjing angkat Gitu. anjing. Teknik gue dimainin. Menurut gua Ke Arsenal khususnya. menurut Teknik gua gua dimainin. bakal terbang-terbang. Ini game defisit 2 gol. 2-0. Masih 1 ya lu? 3-1. Gue 1, menang 1 kalah 1. Di otak gue nahan aja nih game. Iya, Nahan aja gitu. atau penalti-penaltian. Agak kurang menarik ya. Jadi dari netral. Cuma bener-bener kayak lo berharap Cole Palmer keluar Magic ya doang. Udah kayak gitu doang udah otak gue. Atau Neto tiba-tiba Terbang. Messi. Enggak lah, enggak. Menurut gua enggak itu ya, karena si pemain lain pun enggak cuman Palmer yang bisa. Bukan ngasih maksud gue Kita direct. lupa notes juga, Pak. Kita lupa notes juga kalau nggak bawah nggak ada Colwill. Jadi duonya yang akan memainkan center back Chalobah, itu Tosin. Tosin. Gua nggak ada masalah sama Chalobah Tosin, tapi Chalobah Tosin dua-dua kayak kanan. Kayaknya fluiditasnya akan berkurang. Karena kalau ada Colwill kan di kaki kiri, dia bisa spray pass dari sebelahnya dia bisa Tosin si Colwill itu kan berani untuk keluar. Berani untuk high press gitu, ngerebut bola langsung ngasih permainan direct dari kaki dia langsung misalnya ke Palmer gitu. Tipikal kayak kiri banget. Nah, tipikal kayak kiri banget. Nah, ini dengan gak ada Colwill takutnya lebih kaku. Akhirnya sirkulasi ke depannya jadi mampet. Akhirnya kita nggak bisa main direct, mainnya pelan. Makanya nggak menarik nih sebenarnya game. Build Sebenarnya ya dari up-nya netral. pelan, build up-nya pelan, ngedorong ke atas. Silvanya low block. Ya udah kerasang-kerusing motherfucker. Bingung. Enggak, tapi kalau sirkulasinya pelan, low blocknya malah enggak sih. Jadi ujung-ujungnya akan mundur pelan-pelan juga sih. Cuma Nggak lah, gue justru malah ngeliat Chelsea bakal banyak transisi di match ini karena si Fluminense ini kan cepat ke depan ke boxnya, bakal cepat ke boxnya Chelsea, pasti bakal banyak pemain yang ke atas. Dia di beberapa momen Chelsea bakal ngandarin Pada counter. saat dia lagi counter, kita counter balik. Iya, pokoknya nggak harus pas mereka counter dia sih. nggak pakai ini mah. Lo bisa dibilang. Nggak harus mereka counter, pas mereka megang bola mereka ini tipikal dari belakang ke depan cepat. Iya cepat. Progresi cepat. Dia Pas bisa bolanya- dibilang ini KW-nya Xabi Alonso nih tim. Xabi Alonso kan tinggi banget Pak kalau dia nyerang. Xabi Alonso tinggi, cuma tiganya itu tidak pernah keluar dari 3. Ngerti nggak? 3 back terakhirnya itu nggak pernah sampai kayak City yang sampai salah satu itu sampai enggak. depan Ya, box atau gimana. ya minimal tengah di bawah tengah lapangan lah, misalnya tengah lapangan misalnya lawan di sini di sininya lah. Ya kalau misalnya Chelsea counter kan tetap jadi Neto Madueke kan bakal. Makanya iya, buat gue memang. di game ini butuh Madueke sih. Butuh Maverick, orang yang bisa melakukan sesuatu dari kekosongan gitu. Dari kehampaan dia create chance, dia gocek. Ya, Jackson sih paling pas. Enggak, Jackson malah nggak bisa. Jackson Jackson- itu bagusnya TikTok. Jackson bagusnya Kalau lari. maksud gue gimana ya? Kalau ngacak Madueke Enggak, ngacak. kalau bola-bola liar tuh Jackson lebih oke. Ngerti nggak? Karena back Oh, dua lo- scrimmage gitu. kan kayak dua back Scrimmage lo. jelek Dua dia. back lo kan Iya, nggak makanya bisa gua bilang. ngalirin, dua backnya nggak bisa ngalirin cepat. Jadi kadang tuh clearance bola lebih oke. Clearance bola tapi ke tengah nggak ke samping. Nah itu menurut gue Jackson yang punya kayak tiba-tiba satu gerakan dia tiba adu lari sama back. Itu Iya, Jackson iya. yang punya. Iya. Ya, kalau Oh, ke pancingan samping- segitiga. Iya, Finishingnya. iya, itu kan makanya. beda, itu kan beda lah. Ini yang JP aja deh, udah. Cuma kalau JP akhirnya gocek-gocek dribble keburu si 3 udah balik, semuanya balik. Atau nggak duetin lah NJ sama JP. NJ aneh banget NJ ini. Udah guys, sekarang kita ke Dan ini Ini ke main course-nya. main Ini ke course. match paling gede di minggu match ini. paling gede di minggu ini. Final early lah bisa dibilang Iya. ya. Ini dua Iya, ngerendahin tim gue ya. Baru final mulu. Kalian kok final terus Lah ya? kiri ada City Inter kemana? Itu makanya. dia. nggak jadi final, tadinya mau final cuma nggak jadi. Dan kalau City Inter pun finalnya di dia bukan di lo, Le. Oh, gitu Bukan di ya? Chelsea. Iya. kan? Ya bisa juga kalau City-nya lolos. Terus final. City Chelsea. final. Di Siapa Premier League yang biasa. Itu sih Premier League. Iya, Premier League biasa itu jatuhnya. Benar. Kita ngomongin ini dua match yang gue pengen cepet-cepet nonton sih karena gue penasaran. Sebenarnya gara-gara kemarin Munchen bisa segitunya menyulitkan PSG kan. Ya emang Madrid belum di tangan Alonso belum sefluid Munchen, tapi kalau ngomongin individual quality menurut gua Madrid di atas Munchen sekarang. Iya. Walaupun Munchen udah gila juga ya. Tapi ngomongin ya Güler yang lagi ini, yang lagi On fire. electric on fire, Gonzalo Garcia yang lagi
on fire juga. Vini juga di CWC ini ya mungkin belum sebagus 2 tahun lalu tapi better dari performance-nya musim lalu menurut gua. Di CWC sama Alonso lebih better. Dan ngomongin Tchouaméni, Bellingham, Valverde di tengah yang juga begitu luar biasanya akan ngelawan PSG yang kita tahu nih tim kita udah bahas di review kemarin. Ini tim susah bener dikalahin. Ini tim sempurna ya, hampir sempurna. Hampir sempurna. 5 knockout game terakhir 14-1 agregatnya. Dan ditambah Madrid nggak ada Heisen yang akumulasi. Nggak masalah sih. Tapi di sisi lain PSG-nya nggak ada Paco, nggak ada Lucas Hernandez. Di otak gue itu yang mau jadi masalah, Mat. Itu dibanding Heisen kartu merah, lebih masalah nggak adanya si Paco sama Hernandez ini. Hernandez emang seberapa penting di PSG? Bukan, maksudnya nomor 2-nya anggap si siapa Beraldo. Ini nggak punya satupun atribut untuk meyakinkan Luis Enrique untuk menjadi seorang starter. Itu dia. Paco mungkin karir dia tambah lama tambah drop. Dia juga nggak punya sampai sekarang dia juga nggak bisa diferensiasi dirinya apa dia seorang fullback atau seorang center back. Ngerti nggak sih? Dia nggak punya spesialisasi yang clear dia itu apa gitu. Kayak kehilangan jati dirinya. Iya. Ini mas gue. Jadi sekarang Marquinhos sama siapa nih? Beraldo ya. Lucas Beraldo. Itu berat juga. Diganti sama Asensio udah bermain di kancah yang lumayan gede sampai final. Lebih rugi PSG. Iya. Lebih rugi PSG gitu loh mas gue. Di otak gue ya kemungkinan menangnya PSG lebih banyak gitu. Gambaran PSG menang tuh lebih banyak. Tapi bukan berarti Madrid. Bukan Madrid yang sekarang ini punya nyawanya banyak banget. Kayak Gonzalo Garcia tiba-tiba gacor. Gonzalo Garcia itu bukan pemain kecil. Maksudnya badan fisiknya bukan kecil dia. Dia pemain yang gerakannya benar-benar nomor 9. Ngisi ruang kosong, ngisi space, lo bisa heading, lo bisa kasih bola. Raul. Dan kebetulan semua bolanya ngarah ke badannya dia. Kemarin golnya semua tuh bola umpan-umpannya dari TAA, dari Gular itu semua ke kepala atau kaki dia. Terus lo harus beradu lawan Marquinhos sama Beraldo. Yang udah anggap gini deh, kalau counter attack dengan kita main bola panjang dari TAA. Bola panjang, sisa Marquinhos sama Beraldo. Lo berharap apa dari Marquinhos? Oke. Dari Beraldo berharap apa? Dengan Beraldo disupport sama Vini belakangnya. Yang gue takutin bukan hanya itu. Yang gue takutin adalah di saat Madrid menekan seperti kemarin si siapa? PSG Munchen kan juga bisa menekan tinggi gitu loh. Di saat menekan ini kreativitasnya Arda Güler juga serem. Dan di saat Arda Güler spray bola ke box bisa nyampe kemana aja. Nah ini Beraldo sama Marquinhos siap nggak? Sama poaching kualitinya si Madrid. Gonzalo. Iya. Belum lihat Gonzalo yang mereka punya crosser yang di atas kertas eksepsional ya. Ada Arda Güler, TAA. Dan Bellingham juga nggak bisa ini. Bellingham umpan lurus. Iya, Bellingham gitu juga iya. Bagus banget. Jadi bakal banyak apa bahasanya? Third man run. Third party. Pokoknya passing progresif yang langsung ke box dari kiri, kanan maupun tengah. Ini makanya. Dan kalau ada bola balik itu ada Valverde udah ada di belakang. The backup itu gila sih. Jadi menurut gue. Tapi seru banget, pasti jadi seru banget ini. Akan seru. Seru banget. Seru atau tadi pas Chelsea kagak begini tuh. Ya kan agak berat ya kalau ini Fluminense Chelsea seru banget, agak berat. Terlalu bodoh. Fluminense lu. Terlalu bodoh lah. Ini ya beda lah kualitasnya jauh. Dan tadi ngomongin overload di box tuh pasti Garcia, kalau dari sisi kanan Garcia yang Fran juga akan masuk ke box, Bellingham akan ke box. Jadi dan off the ball movement si Madrid itu yang gua rasa bagi defense-nya PSG itu secara quality itu too much, tapi organisasinya ini yang bakal kita lihat bagaimana Enrique nyiapin setup organisasi defense yang bisa ngebaca atau seenggaknya melimitasi movementnya Madrid. Tapi kalau ngomongin Madridnya sendiri juga sisi TAA itu bisa dieksploitasi walaupun dia juga sedikit di cover sama Rudiger. Tapi dia tetap aja ke Vica sama itu pinpoint sama Mendes. Positioningnya Enrique di Kvaratskhelia ya. Vica dan lebar dan nunggu di setengah half atau space. Mungkin apa yang dilakukan ke Vica akan ngepin Arnold nggak bisa bergerak banyak, nggak terlalu tinggi. Itu melimitasi Arnold untuk menjadi outlet serangan gitu. Tapi gue penasaran juga. Jadi posisi menyerangnya ke Vica bisa menjadi skema defendingnya
PSG di mana udah lu Itu dia. maju, lu pin di situ. Bener. Iya Nah, kan? gue penasaran, ini Xabi Alonso nih bisa apa enggak? Dan Kvicha itu defense-nya kayak orang gila. Diudak teh Iya, ini orang gak ada capek, gak ada udel nih orang. Sakit. Dan berapa kali kan di semifinal, di final Kvaratskhelia defense, Nuno Mendes naik deng. kalau gue ngeliatnya mungkin saatnya Valverde balik ke right back lagi. Jadi Agak. nggak, itu kan dilakuin sama Ancelotti di beberapa match musim lalu di right back. Kalau sekarang kan Itu kan karena cedera. karena kosong. Iya, tapi sekarang kita ngomong kan balance antara menyerang dan bertahan. Tapi siapa yang mau Valverde- akomodir trio? Depannya Gonzalo, Mbappe, Vini tuh kanan kiri. Kan mereka juga fluid tuh tukeran. Kita lihat Mbappe kemarin lawan Dortmund juga sering di kanan. Pas masuk tuh dia sering movement di kanan. Jadi Mbappe sama Vini jadi trionya ya. Gonzalo, Vini, Mbappe. Posisi Valverde diisi sama Bellingham. Kan kemarin Bellingham di right wing. Jadi Bellingham Guler. Bellingham, Guler, Tchouaméni. Tapi rasanya Terlalu terlalu center back. CCB. Nah, kan, makanya kita anggap kan Madrid tuh main fluid 3 back 4 back kan. Ketika main 3 back Tchouaméni mundur, ketika main 4 back Tchouaméni-nya ke CDM. Anggap aja fluid kayak gitulah. enggak sih menurut gue terlalu eksperimental untuk match sebesar ini ya. Bukan Menurut eksperimental, justru Valverde ini udah terbukti dia bisa jadi right back yang solid bermain defensif. Kita harus ngelok, si Madrid harus ngelok Nuno Mendes. Tapi berarti akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang tadi kita bahas dong, di mana ada outlet serangan di sebelah kanan yang berapa kali dalam kompetisi ini dikapitalisasi sama Trent dengan crossingnya. Artinya kalau taruh Valverde pun fokusnya lebih defensif kan. Dia Artinya lu mengurangi juga outlet serangannya Madrid. Artinya lu Karena kebagi. approach-nya lebih defensif. tapi di sisi lain lu ada Mbappe dan Vini di situ, atau mungkin Rodrigo yang biasa main di right lah, wing. nggak main di flank. Mbappe mau kanan juga main inside, nggak di flank. Loh, kalau ngomongin Xabi Alonso ini kan udah instruksi sama pemain Gue nggak Madrid. ngelihat Mbappe bakal makan di flank sih. Apalagi di kanan gitu ya. Tapi kalau udah Berat. instruksi ini kan clear lah. Instruksi dari Alonso Terus adalah Mbappe lu jadi tuh outlet harus- untuk cross. Paling berat tuh. Hah? Untuk cross Iya gimana? nggak? Makanya tadi kan Kan Guler yang kita itu pertaruhkan. movementnya Guler juga bisa move ke sana untuk passing. Gue mungkin Alonso nggak akan ngelakuin itu. Gue cuma lagi mikir gimana caranya ngelawan Kvicha sama Nuno Mendes untuk tren gitu loh. Karena di Liverpool aja dia main 4-3-3 aja, salahnya sampai mundur. 4-3-3, ini kan 3-5-2. Nah iya, salahnya sampai mundur nih, salah sampai mundur. Terus siapa McAllister atau siapa sampai mundur juga ngebantu. Itu pun masih kewalahan pas tren itu di Liverpool. Gue ngeliat apa sih ini yang bisa ngebuat balance gitu loh. Kalau lo ada firepower 3 penyerang tadi, Speed, Mbappe dan Vini dan Gonzalo di tengah, Valverde ke posisi yang dia juga familiar. Right wing back kan nggak tahu defense. Right wing back lu bisa tetap agresif. Valverde kan juga sering main jadi right wing. Zaman Ancelotti juga Valverde pernah jadi right wing. Kalau lu jadi right wing back, lu bisa jadi right wing juga. Right wingnya Valverde kan buat crossing. Emang dia right wing. Dia main Iya kan? di CM di right wing awalnya. Iya. Bener kan? Berarti dia menguasai lini itu dua-duanya. Dia bisa menyerang, bisa bertahan. Kalau untuk for balance ya, kalau mau take risk, lu masukin Trent. Tapi resiko tuh lu nggak ada Heisen di belakang, Asensio reckless banget. Lu nggak ada yang ini, lu perlu seseorang yang punya balance. Tapi kita lihat aja Alonso. Tapi Asensio nggak se-reckless itulah. Udah reckless banget, reckless parah dia. Kotor tuh dia. Kotor. Masih mentah dia. Masih mentah. Tapi menurut gue sih nggak sepahit itu. Ya, tapi yang lo bilang Bellingham di ngelebar ke kanan juga salah satu solusi juga kan. Maksudnya yang ngisi defense back, yang ngisi defense pertama di kanan itu Bellingham sebelum dia balik ke tengah. Jadi Nuno Mendes bisa ditahan sama dia. Bisa Cuman yang gue takut itu Kvaratskhelia-nya jadi sepanjang ini kan Kvaratskhelia ini jadi kayak apa ya? Kayak pancingan aja tuh. Dia selalu dilebar di pinggir garis out, throw in, dia main di situ, dia turun gak terlalu jauh. Tiba-tiba switch bola, dia naik satu waktu. Dia nerima. Segitiga dah. Dibalikin lagi ke sana. Iya. Itu yang cuma gue takut itu doang. Karena sisi kirinya kemarin lawan Juve 20 menit pertama aja kita bisa lihat sisi kirinya benar-benar sebelum diubah ya, sebelum itu turun. Tapi tapi tengah, bukan kiri. Kan enggak, di Yildiz sama Muani. Iya di tengah Di mainnya. kiri. Bukan di flank tapi. Ya, Lebih inside. Iya. Iya. Yildiz dari kiri, Iya. Muani di ya agak tengah agak kiri. Jadi mainnya begitu. Maksud gue kalau Kvaratskhelia yang benar-benar lebar, itu lo mau defense sebesar apa? Ini kan dia overload banget. Dia fullin abisin di tengah. Si siapa? Presnya Xabi Alonso kan di tengah banyak.
Jadi yang gue takut itu dari sisi itu, dan sisi kanan juga sama seremnya, bukan nggak serem. Hakimi sama Doe juga lumayan, bukan serem juga sih, lebih serem malah. Kalau di atas kertas lebih serem. Nah, tadi kita balik lagi, kita ngomongin sekarang kansnya PSG dalam menyerang. Menurut gue si Madrid juga nggak bisa naif untuk selalu menekan ya, karena lu sekali dapet counter atau transisi dari PSG, beres itu, serius deh. Gue ya tapi sejauh ini Madrid bersyukur punya Courtois ya. Ada tembok terakhir lah gitu. Jadi nggak terlalu gimana, tapi kalau lu biarkan itu terjadi 1 kali, dua kali, sampai 3-4 kali bobol. Dembele gol terakhir lawan Munchen. Itu kan dari gol yang yang tiang yang digeber pakai kanan sampai gol yang terakhir itu kan nggak ada semenit itu. Langsung di counter press, dapat lagi, bang, hajar lagi. Dan Madrid, kalau kita ngomongin Madrid season lalu kan juga Madrid ini dari ngomongin pressingnya belum secara fisik tuh mampu 90 menit ya, karena skemanya Ancelotti gitu. Dan kalau ngomongin di CWC ini selalu Madrid ini ada satu babak yang dia benar-benar bagus, babak setelahnya tuh ada penurunan tempo. Lawan Dortmund begitu, dia nurunin tempo, entah itu disengaja atau itu emang ngejaga stamina aja atau gimana. Nah, lawan PSG juga bahaya, lu juga kalau nggak bisa begitu. Lu ngebiarin PSG megang bola, selesai. Biarin PSG dengan pressnya yang bertubi-tubi, lu nurunin tempo dikit tuh sangat bahaya. Bener. Karena Dortmundnya bisa ngacak-ngacak kemarin sama Dortmund. Ini pemain PSG nggak ada yang capek-capek soalnya. Iya. Ya lu jangan salah, Madrid itu pemainnya engine juga tengahnya. Engine, cuman lebih kan engine malah. Semua lebih kuat. Cuman secara fisik dan secara tenaga lebih kuat. Cuman makanya kita PSG tengahnya flare-nya bagus banget. Itu yang bahaya. Cuman untuk press itu fisiknya Madrid menurut gue oke. Kalau 3 tengahnya kalau fisiknya bagus kenapa dia nurunin tempo? Enggak, satu pertandingan Pak. Jadi fisik bukan di early game ya. Jadi ngomongin 90 menit PSG di atas Madrid itu ngomongin untuk sekarang ya. Stamina. Dan itu kan yang lagi digembleng Alonso supaya musim depan tuh pelan-pelan naik. Tapi kalau ngomongin 90 menit nge-retain temponya, maksudnya PSG itu bisa nggak Madrid main gear 5 90 menit? Bener itu. Karena kalau lu turunin ke 4 PSG 5 terus. PSG 5 terus. Iya. PSG 5-4 lah. Menurut turunnya ke 4. Madrid itu mungkin di CWC babak kedua dia nurunin lebih ini karena ada sub dan lain-lain. Tapi menurut gua Madrid itu selalu panas agak ke akhir babak pertama atau baru mulai gencer dan lain-lain. Jadi harusnya untuk pemain sekelas Real Madrid di babak kedua bukan masalah lagi. Itu poin gua kan, dia selalu ada first half yang bagus, first half lainnya tuh nurun tempo. Bisa kebalik Pak, jadi bisa first halfnya yang dia temponya agak kurang, babak keduanya gacor. Itu kan kayak lawan Juve kan 20 menit pertama tuh kendor kan, Juve-nya yang sedikit proaktif ya sedikit ini. Gitu. Babak kedua gas deh. PSG lawan Munchen nahan dulu. Enggak nahan juga karena beda. Kalau Munchen beda Pak. Munchen itu dia udah lebih, kalau physically itu sama company udah di drill, udah setahun mereka udah lebih. Ya lo gini deh, lo di babak pertama akhir-akhir PSG Bayern Munchen itu lo udah berasa kalau si PSG ini udah mulai main, nggak usah akhir-akhir lah, tengah ke akhir babak pertama tuh PSG udah mulai bermain mereka tuh, udah mulai cepat, udah mulai naik, udah mulai apa. Awal-awal enggak, awal bisa lihat kayak Munchen yang lo bilang katanya Pape bener nih, padahal itu kita lihat awal-awal karena Bayern Munchennya beneran nahan gitu kan. Maksudnya Basya, ini takutnya. Bukan maksud gue ngerti maksudnya. Kayak PSG bisa 90 menit tapi Madrid naik turun. Iya, takutnya pas lagi turun dieksploitasi sama PSG itu. Nah, maksud gue Madrid pun bisa eksploitasi karena PSG nggak bisa 90 menit kayak gitu juga. Karena yang aneh Madrid Pak, kita kalau ngomongin Madrid itu kan sebenarnya fisik itu digembleng. Kalau tau si Pintus tuh yang fitness coach-nya, itu fitness coach-nya gila juga itu kalau lu pre-season. Zaman dulu. Masih ada emang? Yang Ancelotti masih ada. Masih ada itu fitness coach itu gila, itu bener-bener pemain Madrid itu, karena kan Madrid main lari kan. Bukan zaman dulu itu dia. Cuman yang gua takutin tuh dari sisi capek, nggak cuman capek fisik tapi capek mental, karena lu kan belum terlalu ngerti atau belum terlalu terbiasa sama skemanya Alonso. Dan lu ketika kena pressure bertubi-tubinya PSG, itu lu mentally juga akan kena. Main sambil mikir dah. Sambil mikir gitu, main sambil adu taktik. Iya itu oke lah, itu bener. Di sisi lain PSG main udah autopilot. Enrique merem juga udah jalan itu permainan. Cuman ketika tengahnya Real Madrid, menurut gue ini pemain kaliber kelas semua ya. Ada Güler, Bellingham sama Valverde yang mereka bisa autopilot dengan formasi apapun menurut gue.
Ini benar kalibernya udah kaliber ya bersaing lah sama PSG tuh, nomor top 1 dah di tiga-tiganya ini. Menurut gue kalau 3 ini didukung dengan fisik yang lebih regular kita kesampingkan ya. Si Bellingham sama Valverde bisa ngepres dengan fisik yang lebih oke. 90 menit dia bisa matiin Vitinha sama Fabian Ruiz. Itu udah keuntungan banget. Karena umpan-umpan dari mereka ini dari 3 Joao Neves, Vitinha itu yang baru ngelebar ke Hakimi atau ke Doe, ke kirinya ke Varas atau ke Mendes. Nah, kalau Madrid enggak, Madrid itu bener direct dari orang pertama di ini ngelihat ruang, buang panjang. Segitiga mau ngelebar kayak mau kemana. Tapi langsung aja panjang dulu. Ya. Dan ngomongin Dembele juga yang pasti Dembele kan ada instruksi dari awal bakal ngepres. Main gak tapi? Ya kita lihat main apa enggak. Kalau misalkan dia main dan siapapun dia bakal ngepres dari front foot dan itu mungkin 2 titik yang bakal dipres. Pertama pasti kiper, tapi Courtois bisa lepas lah. Tapi corong build up keduanya itu Tchouaméni. Karena udah nggak ada Huijsen, semua build up tuh roundnya kalau dia nggak main long ball ya, ketika dia main dari belakang, ketika main short tuh akan dari Tchouaméni, dan Tchouaméni harus hati-hati, harus benar-benar aware sama surroundingnya karena bakal benar-benar habis-habisan diserang, ditekan. Aduh, tapi nih big match worth it untuk begadang ya, jam 2. Sangat ada live react ya. Kita akan ada live react di Gerombol. Dan rencananya akan ada lagi dip lagi untuk Wembley. Jadi ikutan, karena kemarin banyak banget yang dapat parfum, dapat jersey, dapat mug, gelas, dapat apa lagi? Dapat tuptil. Tuptil tuh kayak tutup pentil. Iya, tutup pentil buat ngejaga pentil lu biar nggak lecet kalau pakai baju olahraga. Jadi banyak banget lah kemarin dapat hadiah dan kayaknya besok ada lagi ya. Ada. Mantap. Ya guys, itu aja guys preview semifinal cewek C kali ini antara finalnya weekend berarti. Weekend Minggu malam, Senin dini hari ya. Less than week udah final. Cepet banget ya. Senin dini hari. Ya, cepet banget. Kita mau langsung preview Fluminense Madrid mungkin sekarang. Oh enggak bisa. Bisa bagian kanannya enggak bisa tebak, kiri bisa. Biasa guys, Chelsea selalu direndahkan dan tidak akan pernah menyala, gua kasih tahu. Lo ngerendahin diri lo semua sebelumnya. Ya enggak, aku 2012 direndahkan. Chelsea for final. Ini tuh kancahnya Chelsea. Udah jangan pakai teknik gua. Dan ini kancahnya Chelsea. Kalau lihat bolanya belum? Hah? Lihat bolanya. Nah, bolanya kan biru putih. Biru gold. Iya. Madrid sama Chelsea. Kenapa settingan gini? Kenapa jadi settingan gini? Banyak gue bilang gini guys, kalau yang lolos PSG Chelsea, gue yakin Chelsea yang menang. Tapi kalau yang lolos Madrid, gue yakin Madrid yang menang. Karena final ini bakal mental. Dan gue ngerasa ini pertarungan mental. Yang bisa ngalahin keuntungannya Chelsea cuma Madrid. Gue kasih tau aja sekarang ya, gue pede masuk final, tapi gue sama sekali tidak pede juara. Ya itu jelas. Sekarang Mat ya sekarang. Dari sekarang Mat. Enggak masalahnya kayak awal season kemarin. Iya. Taktik lagi. Enggak, PSG Madrid beda kaliber, Bos. Itu setuju. Beda kaliber, beda nasib juga kadang. Kadang udah capek-capek ngos-ngosan malah kena sihir lagi. Iya. Kena juara. Kesirap lagi. Aku gak nyangka banget Chelsea bisa menang lawan Madrid dan PSG. Kalau PSG bubar. Kalau gue gue malah kebalik, Pak. Bukan di kualitas tapi di mental. Iya, kalau lawan PSG. Spesialis. Enggak, PSG Madrid nih. Mental. Enggak, kalau Chelsea di final, anggap Chelsea kita anggap masuk final ya. Chelsea kalahnya sama Madrid, Pak. Kalahnya PSG. Sama PSG menang, Pak. PSG. Tim ngejar Sixtuple sama Enrique, serem anjing, serem. Enggak, Pak. Tetap kalah sama menit 83 headernya Joao Pedro. Dari corner begitu. Iya. Ntar tiba-tiba Sanchez kayak jadi catch di penalti begitu, Pak. Udah, Pak. Itu aja guys. Kita tunggu pertandingan besok dan hari Kamis dini hari, live reactionnya ditonton nanti jam 2 malam Kamis dini hari. Itu dia. Let's go. Let's go, John.